Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Mutiara Kolbu. Pemirsa di rumah, Mutiara Kolbu edisi hari ini 13 Oktober tahun 2023 hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini sudah bersama kita seperti biasa Majelis Taklim. Namun sebelumnya saya ada sedikit sajak mengenai Nabi Muhammad. Berikut, di padang pasir bermula risalah cinta. Nabi Muhammad utusan yang terpilih, kepemimpinan dan akhlaknya cahaya gemilang, petunjuk bagi seluruh manusia di bumi. Dia berjalan dengan langkah penuh kelembutan, mengajarkan kasih, perdamaian, dan iman. Rahmat bagi semesta alam, penutup kenabian. Nabi Muhammad, panutan umat manusia. Saatnya kita memahami pesan suci beliau untuk hidup dalam cinta, keadilan, dan harmoni. Nabi Muhammad, teladan yang mulia. Sesuai dengan tema kita hari ini, pemirsa di rumah, cara mencintai Nabi Muhammad SAW, sudah hadir bersama dengan saya, Ustadz Ikhwan Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Julia. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Nah Ustadz dan juga pemirsa sudah hadir juga bersama dengan kita, ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pagardewa. Assalamualaikum Ibu. Cantik sekali. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan tadi lancar Bu ya. Cerah, cuaca juga cerah seperti ibu-ibu hari ini. Terima kasih Ibu sudah hadir. Nah ibu-ibu dan juga Ustadz, kita akan memulai. Namun sebelumnya Ustadz akan menyampaikan tausiah terlebih dahulu. Untuk itu kami berikan waktunya. Silakan Ustadz. Oke, makasih Mbak Julia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada dan ibu-ibu Majelis Taklim yang berada di studio dari Masjid Ar-Rahman Pagardewa. Semoga kita senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini adalah cara mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah Allah yang langsung diperintahkan itu kepada seluruh hamba Allah. Adalah salah satu perintahnya itu bagaimana kita wajib hukumnya mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, dan mencintai apa yang Allah perintahkan. Allah berfirman dalam Quran surat Taubah itu, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada hambaku, kalau orang tuamu, kalau anakmu, kalau saudaramu, dan seluruh pasanganmu, hartamu, tempat tinggal yang kau cintai, perdagangan yang kau cintai, ahabba ilakum minallah wa rasulih, itu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih. Maka kata Allah, tunggulah Allah akan memberikan keputusannya kepada kita. Artinya ada peringatan dari Allah ketika kita tidak mencintai Allah dan Rasul. Ketika kita tidak cinta pada Allah dan Rasul, kita lebih cinta kepada orang tua, anak, dunia, maka ada peringatan keras dari Allah. Artinya Allah marah ketika kita tidak mencintai Allah dan Nabi-Nya. Maka ini jadi dalil bahwa mencintai Nabi itu adalah perintah Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara mencintai Nabi? Jadi bagaimana cara kita mencintai Nabi? Karena tadi perintah mencintai Nabi adalah perintah Allah. Bahkan dijamin oleh Nabi, man ahabbani kana maya fil jannah. Siapa yang cinta denganku, kata Nabi, siapa yang mencintaiku, Nabi pastikan masuk surga bersamaku. Bayangkan itu Mbak Julia,
Bayangkan si ibu. Jadi ada jaminan masuk surga, surganya bersama Nabi, syaratnya mencintai Nabi. Maka bagaimana cara mencintai Nabi? Pertanyaan pertama, Allah ajarkan itu langsung. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan kepada kita, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, Allah perintahkan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalau kita ikuti Nabi, ada janji Allah, Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil yang menunjukkan bahwa bagaimana cara mencintai Nabi itu. Allah ajarkan langsung. Pertama kata Allah, ikuti Nabi. Maka cara mencintai Nabi, yuk kita ikuti. Apa yang kita ikuti? Semuanya. Ini jadi dalil kita itu wajib mengikuti Nabi. Karena tadi perintah mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah. Maka setiap perintah menjadi wajib. Bahkan Nabi itu sudah dijadikan oleh Allah memang contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Quran surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Ahzab, Allah sebutkan di ayat 21, sungguh terdapat pada diri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan yang memang dijadikan untuk kita contoh. Maka ada ungkapan nih Mbak Julia yang ini nampaknya benar tapi sesat. Apa ungkapan itu? Mana bisa kita mencontoh Nabi? Ya kan ada ungkapan, mana bisa kita contoh Nabi? Bedalah kita dengan Nabi. Ini ungkapan nampak benar tapi sesat. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan mana bisa kita mencontoh Nabi, tapi di sisi lain Allah tadi perintahkan kita untuk mencontoh Nabi, mengikuti Nabi. Maka tidak mungkin ada perintah Allah yang kita tidak bisa mengerjakan. Karena tidak mungkin Allah memberikan kita perintah, tidak mungkin Allah memberikan kita beban, kecuali kita pasti sanggup mengerjakan. Ada janji Allah itu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah beri kepada kita beban kecuali kita sanggup. Maka ketika hari ini Allah perintahkan kita ngikuti Nabi, berarti secara otomatis bisa kita ngikuti Nabi. Sebagaimana Allah perintahkan kita sholat, berarti bisa kita sholat. Kita disuruh Allah puasa, kita disuruh haji, kita disuruh zakat. Itu ada perintah Allah, berarti kita sanggup mengerjakan. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang disuruh sholat kok nggak mau sholat? Bukan berarti dia tidak mampu sholat, dia tidak mau sholat. Ketika Allah suruh puasa, kenapa ada yang tidak puasa? Bukan berarti dia tidak sanggup puasa, dia yang tidak mau puasa. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi, bukan berarti kita tidak bisa mengikuti Nabi. Bisa kita contoh. Cuman, kenapa hari ini ada yang tidak bisa mengikuti Nabi, tidak mencontoh Nabi? Bukan dia tidak mampu, tapi dia tidak mau. Maka inilah ungkapan yang harusnya jangan sampai kita anggap iya mana bisa kita contoh Nabi. Pasti bisa. Kenapa? Ada perintah Allah. Maka tadi bagaimana cara mencintai Nabi? Allah ajarkan langsung, yuk ikuti Nabi. Apa yang kita ikut? Semuanya. Karena memang tadi Nabi sudah didesain oleh Allah untuk jadikan contoh. Contoh dalam rumah tangga. Nabi itu bersabda dalam satu hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik buat keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang terbaik buat keluarga aku. Maka bagaimana Nabi itu disebut sebaik-baiknya, kamu yang terbaik dalam rumah tangga. Aku yang terbaik buat rumah tanggaku. Maka ketika kita ingin tahu kebaikan seseorang, tanya isi rumahnya. Maka tahu kita seorang laki-laki itu baik, tanya istrinya. Seorang ayah itu baik, tanya anaknya. Karena orang baik itu ketika keluarganya mengakui dia baik. Karena banyak orang di luar baik, tetapi di dalam rumahnya istrinya menganggap suaminya jahat, anaknya menganggap ayahnya jahat. Maka ukuran kebaikan itu diawali dari rumah tangga. Maka ada hadis yang sering kita dengarkan, Ibu, baiti jannati. Nah, rumah tanggaku sorgaku. Begitu Mbak Julia. Menarik sekali Ustadz, rumah tanggaku sorgaku. Nanti kan kita lanjutkan tausiahnya setelah jeda pariwara berikut ya Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.